mengganggu waktunya nggak Bu? Oh enggak dong, ada yang bisa ibu bantu. Ini mau cerita tentang masalah yang kemarin Bu. Masalah kemarin dengan siapa ini? Dengan Andika Bu. Oh di, oh ya dari kelas TK apa? 10 TKB. Oh ya, perkantoran ya? Ya. Ya, ada apa Dika? Kan kemarin itu kan saya sudah berusaha Bu ngomong sama orang tua saya tentang jurusan saya ini. Tapi orang tua saya itu sibuk semua Bu, jadi nggak ada waktu. Sibuk gimana tuh? Ya sibuk Bu, kan kan bapak saya itu kerja di tambang tapi dimutasi lah, jadinya lebih susah untuk ngomong, untuk cerita gitu Bu. Oh, bapaknya pindah kerja, pindah Iya. wilayah. Iya. Oh, terus berarti bapak nggak di rumah? Enggak. Oh, ibumu? Ibu ya sibuk jagain adik Bu. Oke, saya paham. Berarti yang kemarin kamu belum menceritakan ya? Iya Bu. Masalahmu belum? Belum. Oke, saya mengerti. Selain itu ada lagi apa? Ini masalah ya pelajaran di jurusan saya sih Bu. Kan di jurusan TKP ini kan ada namanya pelajaran simulasi digital tuh. Kan itu mainnya di bagian komputer Bu. Tapi saya kurang memahaminya. Kalau di komputer kurang menguasai gitu. Kurang menguasainya gimana tuh? Ya gimana Bu ya? Kan simulasi digital itu kan mainnya dia di komputer. Ya. Sedangkan saya untuk komputer tuh nggak tahu sama sekali gitu. Oke. Oh ya. Oh, kamu nggak bisa di komputer? Iya. Oke, tapi kamu ngambil perkantoran loh. Itu kan karena Orang tua. Karena orang tua sih Bu. Oh ya, tapi SMP-nya pernah nggak apa sih? Ada loh yang kayak les yang privat yang belajar Iya. komputer Excel tuh pernah? Belum pernah. Oh, berarti nggak pernah. Nggak pernah. Oh, oke. Ini berarti kesulitannya nggak bisa pakai komputer ya? Iya Bu. Itu nggak bisanya di bagian mananya? Di bagian pemrogramannya sih Bu. Pemrogramannya di bagian apanya tuh? Ya kayak bikin apa ya? Bikin apa? Kan- Emang praktek apa sih? Ya kalau di simulasi digital tuh kayak disuruh bikin Flodia, Metaminda, dan saya itu kurang paham di situ Bu. Oke, kalau dia bisa gitu. Itu bisa kamu gambarkan nggak gimana sih contohnya tuh? Ya setahu saya kalau Metaminda itu model kayak bikin struktur gitu Bu. Struktur salah satunya? Contohnya deh. Contohnya ya kayak apa ya? Penjabaran dari gimana ya? Susah Bu, jelasnya nggak terlalu paham juga kan. Oke. Sebelumnya kamu praktek itu kan pasti dikasih arahan sama guru kan? Iya. Pembahasannya apa, materinya apa yang dikupas. Nah, itu apa yang guru berikan ke kamu tuh? Ya diberi pemahaman kayak nanti bikin kayak gini ya, kan? Bikin kayak gini, tapi kan juga dibantu gitu Bu. Dibantu juga sama guru. Tapi saya kurang memahami karena kan guru kan banyak juga Bu yang dibimbing gitu Bu. Gak cuma saya aja, ya kurang efektif lah kalau menurut saya. Oke. Sekelas emang berapa orang sih? 36. 36. Satu kelas satu guru 36. Iya Bu. Praktek simulasi, ini praktek simulasi ya? Iya. Itu 36 juga? Iya sekali. Itu prakteknya maksudnya praktek buat, ini kan kamu lagi UAS. Iya. Itu praktek buat UAS atau buat apa? Buat belajar Bu. Praktek mingguan. Oh, praktek mingguan. Oke. Sekelas itu banyak yang nggak paham atau kamu aja? Kalau setahu saya cuma saya sih Bu. Temanmu ada kamu tanya? Sudah tanya tapi kan dia juga kurang terlalu mendetail gitu Bu untuk memahaminya. Mereka mampu menjelaskan ke kamu nggak? Mereka yang nggak terlalu mampu sih untuk menjelaskan yang sampai mendetail itu enggak. Tapi nggak, biasanya tuh mungkin kamu sendiri di sini merasa, tapi mereka mungkin juga nggak paham gitu.
ya nggak? Mungkin juga sih. Itu kamu pas punya masalah ini kamu nggak sama gurunya gitu? Ya ngomong Bu, tapi kan namanya banyak juga yang dididik kan jadinya nggak terfokus itu. Oke. Selain itu kamu nanya itu lewat langsung atau chat atau gimana? Lebih ke chat sih Bu, karena kan ya gimana ya Bu ya? Nggak enak. Iya. Tapi kan nggak apa-apa, sama-sama belajar loh. Iya. Oh, itu kamu chatnya gimana ngomong sama gurunya? Chatnya tuh, Bu, saya kurang memahami di bidang bagian ini Bu, tolong penjelasannya gitu kan. Tapi ibunya nggak membalas, itu sibuk mungkin Bu, karena banyak yang dianu juga kan, jadi tidak jadi sibuk, nggak sempat mungkin balas chatnya gitu. Itu berapa kali kamu ngechat? Baru sekali sih Bu, kan sekali itu belum dijawab jadi nggak enak mau di chat terus ini. Oke, mungkin tenggelam kalau anunya apanya chatnya. Ya nggak tahu juga sih Bu kali ini. Itu nggak, itu tugasnya baru ini atau bulan lalu atau gimana? Minggu ini maksudnya atau bulan lalu? 2 minggu yang lalu Bu. 2 minggu yang lalu. Iya. Tapi sesi pertama kemarin kamu nggak ada cerita kalau punya masalah ini loh. Iya. Kemarin pun juga saya menganalisis, saya kurang menggali lebih dalam tentang dirimu, masalahmu ini belum dapat intinya gitu loh. Kayak kamu datang ke sini, saya apa ya, kayak oh berarti ada lagi nih yang harus diselesaikan nih gitu kan. Nah di situ, oke, saya paham. Tadi kamu udah cerita orang tua, terus tugasmu ini, oh ya, tugasmu ini misalnya nih, kamu diberi kesempatan atau kamu misalnya mendatangi gurunya tuh emang gurunya nggak bisa kah? Sibuk banget atau gimana sih? Sebenarnya bisa Bu, tapi kan kalau di kantor tuh kan banyak guru-guru lain gitu Bu. Jadinya kan ya nggak enak aja kalau mau tanya langsung kan, ya nggak enak gitu Bu, kan banyak guru yang lain gitu. Oke, tapi biasanya namanya SMK tuh lain SMA loh. Iya. SMK tuh lebih ke jurusan. Iya. Nah, ke jurusan itu jatuhnya tuh berarti guru satu fokusnya ke bidang ini, guru ini. Itu berarti kan maksudnya tuh nggak kayak SMA yang langsung semuanya menyeluruh kan, enggak. Justru berarti kan kamu nggak pernah apa, misalnya pas-pasan ketemu sama ibunya tuh minta izin waktunya sebentar gitu, nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa? Nggak berani? Iya. Guru wali kelasnya siapa? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi itu selama kamu ini kan kamu masih kadang daring, kadang offline tuh. Itu gimana tuh anu kamu? Maksudnya tuh di kelas tuh menanya siswanya gimana, ada terkendala tidak, kayak itu ada nggak? Jarang sih Bu. Jarang. Tapi maksudnya tuh setiap minggu ada nggak bapaknya mencari itu? Kalau selama ini kayaknya belum. Belum. Maksudnya tuh kayak misalnya tuh bapak tuh gimana kabarnya anak-anak hari ini gitu, nggak ada juga? Jarang. Atau langsung ke sekolahnya, langsung menanyai gimana siswanya, semangat nggak gitu? Enggak juga. Oke, saya paham. Sebaiknya sih apa sih yang mau kamu lakukan? Misalnya nih kamu diberi kesempatan kamu untuk langsung praktek ke, ibarat kamu kan ini malu toh. Iya. Kamu malu kalau misalnya teman-temanmu tahu kamu gak bisa. Tapi kamu pengen private, tapi kamu juga malu kamu sama gurunya. Misalnya kamu diberi kesempatan sama guru nih, datang ke gurunya nih, misalnya gurunya mendatangi kamu nih, gimana gimana apa yang kamu sulitkan, apa sejauh mana yang kamu gak paham, ibu siap membantu, gitu gimana? Apa yang mau kamu lakukan? Ya langsung bertanya Bu, kan karena buat masa depan juga kan kata orang tua gitu, jadinya ya berusaha lah, tanya lagi gitu, langsung tanya sama gurunya. Yang mau kamu tanyakan apanya? Dari awal atau pertengahan atau yang gak kamu paham aja? Sebenarnya dari awal supaya lebih paham lagi gitu. Ya sebenarnya ya itu tadi sih, penting sih kalau misalnya untuk nanya kayak gitu. Terus satu kelas itu tugasnya udah selesai? Belum? Atau Itu berapa orang aja yang udah selesai? cuman baru beberapa mungkin yang selesai. Berapa? Kan apa ya, tugas itu juga banyak gitu kan dari itu. Terus kalau simulasinya tuh pakai apa? Komputer atau laptop tadi? Komputer. Pakai komputer.
Berarti kayak masuk ruangan khusus komputer kayak itu. Iya. Tapi deket kan sama teman. Iya sih. Nah, pas kamu nggak bisa tuh gimana temenmu? Sampingmu nih, bantuin nggak? Kadang bantuin, kadang ya biasa aja gitu. Nggak apa ya, nggak yang terlalu, misalkan saya tanya ini langsung dibantu semuanya, nggak cuma sebagian gitu. Oke. Tadi apa? Materinya apa? Simulasi digital. Tentang apa tadi? Tentang kayak gambar apa? Bikin kata minda, flowchart, terus algoritma gitu. Nah, itu kamu ngambil jurusan itu ada kakak kelas toh? Iya. Nah, kamu aktif nggak nanya sama kakak kelasnya gitu? Ya, kadang yang nanya juga Bu, tapi kan kakak kelas kan, kalau yang kakak kelas 11 itu kan banyak yang magang. Jadinya kan saya kadang tanya sama kakak kelas 12, tapi kakak kelas 12 itu kan udah mulai sibuk gitu loh Bu, untuk ujian akhir gitu kan. Enggak, maksudnya selain itu juga kemarin tadi katamu WhatsApp nggak dibales ya? Iya. Itu sistemnya tuh kalau daring pakai aplikasi apa? Google Classroom. Classroom. Selain itu? Kadangnya cuma WhatsApp gitu aja. Oke. Nah, di Classroom itu ada nggak gurunya mengasih kayak link YouTube atau paparan materi gitu dari Google? Ada. Kalau namanya praktek itu pasti ada dikasih bimbingan kayak gambar video contoh buatnya gini, ada nggak? Ada. Cuman sekali. Sekali itu kamu pahamnya berapa persen? Ya cuman beberapa tuh nggak terlalu memahami gitu kan, kurang penjelasannya. Terus pas kamu nggak paham di situ, kamu tetap berusaha menggali atau gimana? Terima aja atau gimana? Ya, berusaha menggali gitu kan biar enak lagi, tapi ya kemampuannya nggak nyampe gitu. Nggak nyampe. Sebenarnya kapasitas orang tuh sama, tinggal menggali dirinya lagi loh. Ya oke. Di situ kamu diberi buku apa sih sama gurunya gitu? Kayak buku misalnya, kalau kan ini lagi kuliah loh, dapat gurunya ya media BK-nya. Kalau kamu perkantoran biasanya dapat buku tentang perkantoran juga ya enggak? Kalau sementara ini belum ada sih untuk yang buku tentang perkantoran gitu, belum ada. Mungkin yang ada ya kayak ilmu pengetahuan yang umum lah, kayak bahasa Inggris, IPA gitu kan. Mungkin cuma itu aja. Tapi ini kejurusan loh. Iya. Kejurusan harusnya punya buku pegangan Iya, belum datang karena sibuk. Oh, belum datang gitu. Terus upaya apa yang guru berikan ke kamu tuh? Kayak misalnya itu tadi, kan aku tadi praktek YouTube. Iya. Nah, terus kalau misalnya Classroom itu pakai apa kayak makalah atau apapun gitu pernah nggak? Maksudnya penjabaran materinya ini apa gitu? Kan biasanya kalau buka gini bisa di-scan ya loh. Kalau di Classroom tuh kadang gurunya bikin pakai PPT atau PowerPoint itu kan. Oke. PowerPoint menurutmu itu sudah maksimal nggak materi? Kalau namanya PowerPoint kan singkatan paling singkat ya, intinya gitu. Nah, menurutmu itu lebih sulit dipahami atau gimana? Ya, kalau memahami bisa memahami, tapi kan kurang efektif, kurang penjelasannya itu kan kurang dijelaskan itu. Oke, kurang dijelaskan. Iya. Terus waktu kelas masuk itu kamu kelas masuk misalnya Zoom nih, Iya. pakai apa sih? Kayak Classroom berarti nggak Zoom ya? Nggak pernah. Ya itu kamu nanya atau WhatsApp itu nggak direspon juga? Iya Bu. Nggak pernah direspon? Kalau WhatsApp belum pernah direspon, karena kalau yang tanya langsung sih belum pernah. Oke. Terus kalau misalnya nih, itu pasti kalau misalnya jurusanmu yang perkantoran pasti ada kayak grup khususnya? Ada. Itu ada nggak? Apa gurunya memberikan kesempatan ke siswa untuk bertanya gitu ada? Kalau itu belum ada sih. Belum ada. Misalnya gini, gurunya ngasih materi nggak lewat Classroom deh, lewat WA nih. Gurunya ngasih materi, pemaparan materi nih. Sudah pahamkah anak-anak, silakan dibaca, kita ada nggak? Kalau yang kayak gitu belum pernah, kadang cuma ngasih materi di WhatsApp kan, suruh mengerjakan ini. Habis itu kalau misalkan ada yang nggak paham, chat pribadi, tanyakan gitu. Kan saya ada yang nggak paham, tapi saya chat ke pribadi, mungkin karena tenggelam atau gimana, ya belum kebales gitu. Oke.
Itu tadi harusnya sih gimana ya, bingung juga sih kalau kayak gini. Kamu gak ada usaha gitu, misalnya kamu deket sama guru itu ada nggak? Salah satu guru dari sekolahmu tuh? Nggak ada sih. Nggak ada. Biasanya ada siswa yang cenderung deket sama guru agama misal, deket sama guru bahasa misal, gitu nggak ada juga? Kalau temen sih ada, tapi kalau saya enggak gitu. Temanmu di kelas tuh aktif nggak hitungannya? Aktif. Aktifnya gimana tuh? Aktifnya gimana ya? Bukan aktif dalam pelajaran sih kalau mereka, lebih ke ya gimana ya? Bercanda gitu. Ya lebih ke bercanda, main-main gitu kan. Oke. Terus tapi mereka mampu menyelesaikan tugasnya? Kalau mereka sih kadang nggak mampu gitu kan, nyari contekan ke yang lain gitu loh. Oke. Tapi namanya praktek nggak bisa nyontek, gitu? Iya, kalau praktek, kalau tugas maksudnya kan tugas kan kadang dia banyak cari contekan. Atau misal kamu di apa, kamu daerahmu tuh ada nggak yang satu jurusan sama gitu kalau kelas, pinjem bukunya gitu, nggak pernah? Kalau daerah saya jarang, banyak yang ke SMA. Oke. Daripada ke SMK gitu kan, jurusan ada yang ke SMK jurusannya buka beda gitu. Oke, bisa bang. Sebenarnya susah juga ya, apalagi kita harus berbasis daring, kadang offline, kadang guru pun pasti mengejar apa yang namanya kurikulum, beradaptasi kurikulum dengan lingkungan baru kita yang mana daring gitu. Iya. Nah, daring ini pun kalau misalnya siswanya, saya melihat sih banyak siswa SMK tuh lebih ke praktek. Kalau SMA itu cuma pemaparan materi biasa, ngerjain tugas. Di situ banyak siswa yang memang nggak menguasainya. Iya. Guru pun sudah maksimal memberikannya, pun namanya daring sama offline tetap enakan offline gitu, langsung kayak praktek clear kayak itu. Nah, itu tadi. Ya kalau menurut kamu pribadi tadi, kamu pengen apa sih? Pengen misalnya guru menawarkan dirinya untuk bertanya, kamu pengen membicarakan apa masalahmu gitu loh, pengen tahu gitu. Kamu nggak tahu rumah gurunya gitu di mana gitu, nggak tahu. Nggak tahu. Atau misalnya anu aja deh, OSIS deh, nggak pernah nanya ketua OSISnya? Jarang ketemu dulu ketua OSIS. OSIS sibuk ya? Iya. Ya, saya paham. Berarti itu masalahnya nambah satu lagi ya. Oke. Ya itu tadi spam chat gitu nggak pernah atau nggak berani? Nggak enak aja bu kalau mau spam chat tuh. Atau misalnya itu di grup itu tadi kamu ngomong aja langsung, pas misalnya gurunya masuk nih, ngomong kayak gini, Bu, langsung aja, nggak, walaupun ibunya misalnya nggak menawarkan diri untuk bertanya gitu, nah kamu langsung bertanya aja, Bu, saya bertanya dong, ini gimana sih, masih nggak paham gitu. Itu nggak berani apa? Ya belum sampai kepikiran ke situ sih. Temenmu gimana, ada yang kayak gitu juga atau enggak? Selama ini belum pernah ada yang kayak gitu. Belum ada. Terima aja gitu ya berarti ya. Ya mungkin ya. Kalau perkantoran cewek sama cowok banyak mananya? Banyak ceweknya sih. Kamu sekelas berapa cowoknya? Cowoknya cuma 6. 6. Itu 6 berarti ngegeng gitu. Ya enggak juga sih bu. Oh enggak. Itu 6 itu kawan yang laki tuh bisa nggak menguasai materinya? Enggak, apa ya, lebih kalau menguasai materi mereka kurang terlalu gitu. Hampir sama lah kayak saya gitu. Nggak terlalu menguasai, cuman kalau buat apa? Kayak materi-materi cuman kan seumpamanya tuh guru menjelaskan di depan ya mendengarkan lah, kayak mendengarkan, tapi untuk kerjaan tugas mereka kadang malah banyak cari contekan ke kelas lain. Kelas lain gimana tuh? Kelas Emang itu 11. kalau perkantoran tuh berapa kelas sih? Ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Oke. Terus kamu kelas apa nih? A atau B gimana sih? OTKP 1 sih maksudnya. Oh, OTKP 1, OTKP 2 gitu. Iya. Oke. OTKP 2 cowoknya berapa? Kalau cowoknya ada berapa ya? Kalau nggak salah sih ada 6 kah 5 gitu. 6 gitu. Berarti sama aja ya kelasnya gitu ya. Berarti memang dibagi setengah-setengah gitu, Pak. Mungkin gitu. Enggak, yang ibu bingung tuh kenapa jadi kamu tuh
takut malunya tuh gimana sih? Belum dapet di situ loh. Jelaskan aja deh gimana tuh yang kamu rasakan. Ya gimana ya? Gimana? Ya memang ngerasa takut aja sih. Takutnya gimana? Takut salah atau takut gimana? Takut grogi duluan atau gimana? Kadang saya Nervous? suka grogi duluan kan, takut salah ngomong juga sama guru kan nggak enak gitu. Oke. Tapi kalau kamu menggunakan bahasa yang sopan tuh, assalamualaikum bu, pakai tanda yang kayak gini, emotikonnya kayak gini, maaf mengganggunya kayak gini lagi, pasti direspon juga gitu. Ya, misalnya kamu kalau misalnya ibunya nganggap kamu lancang gitu, nah spam chat gitu, tapi setidaknya tuh kamu mendesadari secara apa pribadi nggak direspon, grup gitu, nggak berani juga grup. Kalau ke grup sih belum pernah, kan nggak enak sama temen gitu. Terus kelasmu yang paling pintar di bidang itu kamu nggak tahu siapa itu? Nggak terlalu Nggak tahu tanya, nggak tahu. nggak tahu juga nggak nanya gitu. Berarti kamu tipe anak yang terima aja gitu semuanya ya? Ya gitu sih. Itu menyulitkan kamu sendiri, sedangkan kamu ini kalau mau pindah pun sulit kan? Dari perkantoran mau pindah mana kemarin tuh? TKR. Itu nggak mudah, nanti kamu nilai semester satunya pasti nggak ada. Nah, sedangkan kamu ini udah UAS mau naik ke semester 2 toh? Iya. Nah itu tadi kamu nggak berani ngomong itu, nggak berani. Atau misalnya gini deh, kamu misalnya sekelas tuh kamu tahu misalnya namanya siapa, misalnya namanya tuh Salim gitu kan. Nah namanya Salim tuh pintar. Itu kamu nggak pernah itu menawarkan atau meminta tolong Salim gitu, buat minta tolong gitu? Ya pernah sih aku minta tolong juga. Terus gimana responnya misalnya salah satunya tuh? Ya dia juga orang mungkin mana ya, membantu itu kalau lagi mood gitu. Oh, mudian gitu. Ya. Nah, terus Kalau lagi mood bantu ya kamu bantu, kalau memang lagi nggak mood ya dicuekin gitu ya. saya paham, saya mengerti. Terus kamu tahu kayak gini, masalah gini kamu nggak usaha untuk menyelesaikannya, gimana kamu mau tahu cari cara menyelesaikannya gitu? Kamu nggak mau berusaha dulu, gimana Bu? Ya Tapi kamu sadar lah ini yang kamu lakukan nih nggak iya benar. gitu, bener. Tapi kamu sadar. Sadar. Terus kalau misalnya kamu sadar, kenapa nggak dilakukan gitu? Kamu dari awal sesi kemarin sih memang tipikal anak yang terima aja toh. Terus kamu nggak banyak apa ya namanya, nggak banyak menentang. Ibaratnya legowo toh. Nah di situ tuh kamu tuh terima aja gitu, tapi kamu tuh nggak mampu menguasainya gitu loh. Nah, kamu di situ sadar tapi. Iya sadar. Terus kalau misalnya nih pulang dari sini, apa yang mau kamu lakukan dulu? Mau apa ya? Ya menyelesaikan yang masalah kemarin dulu, coba ngomong sama orang tua lagi. Kalau seumpamanya memang kalau yang masalah kemarin ini bisa diselesaikan, ya mau langsung nyoba ngecat lagi lah sama guru mapel ini kan supaya lebih enak lagi gitu. Oke, kalau misalnya tadi WhatsApp sudah nggak direspon, Iya. datang langsung itu nggak berani toh? Emang ruangan gurunya piye toh? Ruangan gurunya itu luas tapi banyak banget gurunya gitu. Langsung dari semua guru itu ada di satu ruangan. Sekolahmu pun memang sekolah baru ya? Iya. Nggak maksudnya tuh ruangan ini khusus kepala sekolah ini gitu nggak ada juga? Iya. Ruang BK ada nggak? Belum tahu sih. Ruang BK kayaknya belum ada. Kemarin aku dapat kamu tuh dari Mbak Lia gitu. Iya. Mbak Lia ngomong saya tuh cari siswa yang memang real punya masalahnya loh. Dapatnya kamu gitu. Dan di sini pun namanya saya cuma bisa mengarahkan toh. Tidak ibarat tuh nggak bisa langsung kayak semuanya itu tinggal dirimu lagi gitu loh. Ya kamu tadi belajar, masih siswa tuh pelajar loh. Ya kamu wajib untuk mengembangkan potensimu. Kalau kamu nggak menggalinya, kamu nggak akan mampu menyelesaikannya. Apalagi ini masalah
masalah ini nggak akan ada kalau misalnya kita nggak, kalau masalah sekolah ini rata-rata kita kurang paham toh, akhirnya kita gagal. Iya. Nah di situ toh, nah di situ kamu harusnya tuh berupaya gimana sih caranya supaya cepet si clear ngono loh. Ngono. Apa yang mau kamu lakukan nih? Misalnya pulang dari sini nih, ini tuh hari Selasa nih, gitu. Hari Selasa pulang dari sini. Kamu misalnya di sini nih, misalnya besok nih, besok misalnya pas, emang praktiknya hari apa sih? Kadang hari Kamis. Hari Kamis. Nah, hari Kamis tuh apa yang mau kamu lakukan? Misalnya kamu satu kelas nih, tiba-tiba temanmu apa sih, kayak gurunya tuh nggak aktif ke teman-temanmu, terus fokus ke kamu, apa yang mau kamu lakukan? Ya langsung minta bantuan untuk gimana ya, kan saya kan kurang memahami di bagian ya kayak bikin pemrograman itu kan. Bisa kalau misalkan guru itu terfokus ke saya, ya saya langsung tanya tentang cara pemrograman yang baik, yang benar itu gimana gitu. Itu tuh apa sih, kayak IT atau gimana sih? Gimana ya Bu? Kalau bukan IT, bukan lebih ke gimana ya, kayak bikin struktur gitu Bu. Strukturnya contohnya deh, aku kurang paham soalnya. Kayak seumpamanya kan bikin struktur dari organisasi sebuah apa ya, perusahaan itu Bu. Dari misalkan dari pemimpinnya gitu ke apa, yang makin ke bawah lagi, jabatannya makin ke bawah lagi gitu Bu. Nanti dari bagian ini dijabarkan lagi ke bagian apa ya, jabatan lebih rendah lagi gitu. Oh, misalnya kayak ketua kelas, Iya. sekretaris, ketua kelas, wakil sekretaris, Ya, kayak gitu gitu. kan. Oh, berarti kan masih oke, paham. Berarti cuma bikin kayak bidang-bidang gitu. Oke. Oke, kalau itu kamu tuh nggak menguasainya gimana? Cetakan nggak bisa, emang dasar mengaplikasikannya, bikinnya kayak gini-gini gitu nggak bisa apa gimana? Nggak apa ya? Nggak ngeh ngono. Iya kan, kadang kan suruh milih yang ini, saya salah malah milih yang ini, yang lain gitu kan. Untuk melepaskan bagian sini saya malah nggak pas gitu loh Bu. Terus simulasi prakteknya tuh yang kemarin yang dilakukan guru yang kemarin, contoh ini kan kamu masih bahasanya masih praktek, belum yang bener-bener praktek real yang langsung tugas itu kan belum tau. Itu gurunya menyontohkan dulu atau gimana? Atau misalnya bidangnya kamu bikin struktur gambar pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi kayak gitu-gitu atau gimana? Disuruh misalkan dikasih kertas kayak gitu kan Bu. Kertas tuh ada contohnya. Nah kami itu langsung disuruh masuk ke contoh, masuk ke apa ya, office lah gitu kan. Suruh masuk ke situ, bagian langsung disuruh carilah bagian-bagiannya. Nanti teman saya kan ada yang tanya, ini bagiannya kemana Pak Bu gitu kan. Ya dikasih tahu, tapi kan saya bisa pertamanya masuk ke bagian situ, habis itu untuk selanjutnya ya kurang apa ya, kurang ngeh. Kadang kan harus milih yang ini, saya malah bukan yang ini gitu kan. Oke, saya paham. Dari kesulitanmu tuh, tugas berapa yang nggak kamu kerjakan? Tugas simulasi ini. Gurunya ini baru ngasih tugas tuh ada 3. Yang belum itu 2 Bu. Jadi yang baru saya kerjakan cuma 1. Itu apa yang kamu kerjakan? Cuman suruh bikin apa ya, bikin gambar di kertas gitu aja sih Bu. Gambar manual. Gambar peta, iya gambar manual peta gitu. Oh berarti sistem SMK-nya ada yang disuruh gambar manual sama disuruh bikin dari komputer gitu Bu. Oke, saya paham. Terus waktu gambar manual apa yang kamu gambar? Atau sesuai sama ibunya yang minta? Sesuai ibu yang minta kan. Apa? Ya kayak disuruh bikin struktur organisasi gitu kan Bu. Nah saya gambar manual lah di buku gambar itu. Kalau untuk bikin struktur organisasi di komputer itu kurang paham saya Bu. Tapi ada cara-caranya Pak biasanya? Ya
ada, tapi kan kurang memahami kalau nggak dijelaskan lebih anu itu. Buku petunjuk dikasih gak? Kalau simulasi belum ada buku petunjuk, katanya sih belum datang. Belum datang juga. Ya sih, baru loh. Oke, terus waktu misalnya emang gurunya nggak ngecekin kan, misalnya jam ini kamu belum selesai tugasmu gitu, gurunya nggak ngecek atau nggak sih kalau mau kritik namanya kayak mengevaluasi gitu? Kalau cuman bilangin kalau mau apa ya, waktunya tinggal segini, ya kan ada yang belum dikerjakan tuh. Habis itu kalau bisa dikumpul. Seumpamanya belum bisa ya cuma dikasih waktu beberapa hari kan, sampai belum bisa ngumpul juga ya langsung nggak dikasih nilai dulu. Oke. Kalau nggak dikasih nilai, nggak naik kelas nanti. Ya mungkin begitu sih. Terus ini apa sih, jatuh temponya itu hari apa tugasnya itu yang kamu nggak kerjain? Ada 2 tadi katamu. Hari Atau tanggal berapa deh? Berapa minggu dari sekarang? Mungkin jatuh temponya Seminggu, 2 minggu. aduh 4 hari sampai 5 hari yang lalu. 4 hari. Oke. Terus ini UAS tuh kamu lagian. Kalau UAS itu apa yang pas bidang ini nih? Iya. Yang ini nih apa yang kamu lakukan? Apa sih tugasnya tuh apa sih? Ya cuman apa ya? Kayak ngerjakan pengertiannya gitu aja sih. Pengertian aja. Cuman pengertian habis pengertian itu kan. Habis itu apa ya? Ciri-cirinya, bagian-bagiannya itu doang sih. Kalau untuk yang prakteknya belum terlalu menguasai ya. Oke, belum menguasai. Tapi kalau praktek itu nilainya sendiri loh. Gitu? Iya. Terus kalau misalnya gini, yang denah itu tadi kamu nggak ngecek di YouTube gitu, gimana sih tutor cara buatnya gitu? Di rumah ada komputer nggak atau laptop ada nggak sih? Nggak punya. Nggak punya. Kamu nggak lihat di YouTube itu tutorial gitu? Enggak. Kenapa? Ya. Boros kota. Iya gitu. Tapi kamu kan dapat kuota dari pemerintah juga ya nggak? Dapat nggak? Kalau di SMP ini saya belum pernah dapat sih. Cuman teman aja yang sudah dapat. Itu emang dibatasi atau gimana? Ya nggak tahu juga Bu. Apa mungkin karena nggak kebagian atau gimana, nggak tahu juga. Cuman teman-teman aja sih yang dapat, ya saya belum ada dapat. Saya paham. Gini nih, kamu kan udah cerita, kamu sama saya terbuka toh. Ya. Nah, terus kalau misalnya sesi konseling ini, yang kamu harapkan terjadi dalam sesi konseling ini apa? Selesai pulang dari sini apa yang mau kamu lakukan deh? Ya kan kalau di konseling ini kan saya sudah tahu lah apa yang akan saya lakukan nanti kalau sudah sampai rumah, misalkan untuk bertanya, untuk melanjutkan yang masalah kemarin, habis itu coba tanya lagi sama guru tentang masalah yang baru ini, gitu kan. Kalau lebih apa ya, di konseling ini kan saya lebih tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Nah, dari masalah kamu ini kan yang pertama kemarin itu salah ngambil jurusan ya kamu, harusnya di apa? Di TKR. Iya, itu ngarah ke mekanik, harusnya ke mekanik ke perkantoran. Terus yang kedua kemarin aku minta kamu untuk cerita sama orang tua, sekalinya belum tercapai. Iya. Terus yang terakhir ini ada praktek kamu nggak bisa memahaminya dan mengerjakannya gitu. Nah, dari itu semua itu tuh pasti faktor pertama dalam dirimu sendiri. Nah, kapasitas orang tuh memang berbeda, tapi kalau usaha nggak akan mengkhianati yang namanya hasil. Nah, sejauh ini pun dari evaluasi yang kamu bilang ke aku, kamu cenderung tuh kayak apa sih, terima aja gitu loh. Nah, itu harusnya jangan seperti itu. Ya, apa sih, kamu tuh aku tahu dari orang tua lingkungan dasar, mamamu sibuk ke adik toh. Bapakmu pun tadi kamu cerita dimutasi ya, iya. Pindah kerja, nggak cuma pindah pulau, wilayah. Iya. Nah di situ, kamu di situ pernah nggak kamu mendekatkan diri atau ke best friendmu kah, bestimu, sahabatmu atau tantemu, sepupumu gitu, nggak pernah ngomong? Enggak. Enggak. Kenapa jadi nggak ngomong?
kalau ke saudara-saudara gitu kan Bu, ya punya kesibukan masing-masing lah kan. Kalau kita mau ceritakan takutnya mereka apa ya, lebih kebawa pikiran juga gitu kan Bu. Kalau cerita sama keluarga kan ada kesibukan sendiri. Kalau sama teman kan gimana ya, Gimana? lebih nutupin aja sih Bu kalau sama teman. Oke, nutupin. Kamu temanmu tuh gimana sih karakternya? Jadi kamu nggak mau terbuka sama mereka? Kamu nggak pernah percaya sama teman-temanmu? Atau gimana? Kalau percaya sih percaya, tapi gimana ya, Gimana apanya tuh? nggak, ya mereka tuh nggak, jangan sampailah ikut mikir kalau masalah saya itu begini gitu. Oke. Tapi kamu memang perlu terbuka loh sama mereka toh, sama teman sebayamu gitu toh, sama guru tuh memang harus terbuka. Kalau kamu nggak bisa, kamu pun saat lagi kalau sama saya hitungannya kamu tuh pasif. Pasif dalam artinya tuh kurang apa ya? Menyampaikan unek-unekmu tuh belum sampai ke intinya, inti masalahnya tuh belum dapat gitu. Ya itu tadi, kalau kamu tuh harus gimana ya? Keluarga tuh nggak akan kan namanya, ya mungkin ada yang mengecewakanmu, tapi tidak semuanya gitu. Pasti ada salah satu juga yang mendukungmu. Kamu nggak bisa punya masalah itu kamu pendem sendiri, itu nggak bisa. Memang harus, kita namanya makhluk sosial, memang harus saling bersosialisasi. Kayak aku sama kamu tuh berinteraksi loh. Nah kita lagi cari masalah, cari topik penyelesaian masalahnya dari masalah-masalah itu tadi. Nah tadi yang aku mau tuh apa ya, sesi pertama tuh harapanku sama sesi kedua ini hitungannya masih belum memuaskan yang aku dapat ini loh dari pernyataan kamu, uraian kamu gitu. Kamu pun kurang apa, kayak mengeksplor dirimu ke aku gitu loh. Masalahmu tuh belum kena ngehnya gitu loh, intinya tuh belum kena gitu. Kamu sadar dan mengakuinya gitu. Iya. Jadi kita sesekali memang perlu kayak apa sih, antisipasi sama orang-orang tuh nanti. Tapi sesekali juga harus percaya sama orang gitu. Kalau memang dasar memang kamu sibuk, mungkin nggak mungkin Bang kalau misalnya sepupumu tuh sibuk seharian gitu, sama-sama sebaya atau gimana sih, atau lebih tua atau gimana, sepantaran atau gimana? Kalau sepupu lebih tua sih. Lebih tua. Sepupumu ada nggak yang care gitu sama kamu gitu? Kayak misalnya nih, aku sama sepupuku nih misalnya sering kayak kawanan biasa gitu, padahal nggak tahu ya, kayak keluarga kesana kemari berdua gitu, nggak pernah. Jarang. Rumahnya jauh atau gimana sih? Jaraknya sih agak jauh gitu. Oh jarak jauh gitu. Kakakmu? Kakak. Hmm? Nggak pernah kakak. Oh sorry ya. Terus kalau misalnya nih, bapakmu berapa hari sih sudah dimutasi? Ada 5 hari. 5 hari. 5 hari itu ada nggak menghabari kamu? Ya ada sih ngabarin, tapi kan kalau saya mau cerita langsung ke bapak kan, sedangkan beliau kerjanya jauh, takutnya kan kepikiran nanti pekerjaannya kan gitu. Saya harus apa ya, mengembangkan diri saya, memberanikan diri saya, kayak gimana ya, contohnya kalau misalkan saya nggak paham di pelajaran ini, kalau di chat gurunya kan nggak balas, saya berusaha lah memberanikan diri nyari, tanya gitu. Nyari tanyanya gimana? Ya kayak seumpamanya kan di kantor nih, gurunya lagi nggak sibuk, meskipun ya banyaklah guru lainnya, saya beranilah memberanikan diri kan untuk bertanya empat mata gitu. Tanya empat mata, langsung berarti kamu datang ke mereka, Iya. ke guru itu. Memberanikan diri. Tapi kamu harus tetap pakai tata Iya. keramainya ya, Iya. tetap harus dijaga. Iya. Oke. Terus habis saya tugas nih, gimana? Ya mungkin kan saya tanya dulu lah sama gurunya lagi kan, ini gimana kelanjutannya supaya mudah gitu untuk kerjakan tugas. Kalau misalkan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, ya saya usahakan mengerjakan tugas secepatnya gitu. Bagus. Terus tadi kamu ketakutan gimana sekarang?
Nah, Ya. apa? Minder apa tadi? Ketakutan ya? Ya segan lah kan. Ya habis ceritain kan sama ibu jadi sedikit lega lah bu, ada keberanian lagi buat coba ngomong sama gurunya kan. Mungkin cuman segini aja dulu bu, saya juga udah ngerasa tenang kan, sudah cerita sama ibu gitu kan. Tadi ini sebenarnya juga saya mau ada kerja kelompok tanpa teman kan. Oh, oke, terus? Ya nyempatkan lah kesini sebentar gitu supaya lebih tenang lah, sama berusaha lebih apa ya, Berani ngomong? ya lebih memberanikan diri untuk ngomong sama guru sama orang tua gitu. Oke, bagus. Sama teman juga harus aktif bicara ya. Iya bu. Jangan diam kalau ada masalah. Gitu. Oke? Iya. Nah, oke. Kayaknya sudah aja konselingnya, atau kamu mau pergi juga? Iya. Udah sore tau nih, mau jam berapa tadi mau kosong? Mau jam 4, ini sudah jam 4 kan. Oke, mau bahagia udah? Gimana? Ada lagi mau bahas? Gak ada? Sudah bu, mungkin ya minggu depan kalau misalkan ada yang perlu diomongin lagi. Jangan sungkan datang ke sini ya. Iya bu. Iya, ada. Makasih bu. Ya makasih, hati-hati lo ya. Iya.